Gue tuh heran sama pendukung 02 yang masih denial kalau capresnya pernah menculik. Kalian tuh nggak teladan sama pemimpin sendiri, tau gak? Saudara Budiman Jatmiko. Wah. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Tuh, pemimpin lo aja ngaku. Selain momen itu juga ada lagi nih. Prabowo tuh ngaku kok kalau dia pernah menculik, tapi dikurang-kurangin aja faktanya. Bilangnya udah dibalikin semua. Kacau. Pak Prabowo ini pasti tipe orang yang ngambil gorengannya 5, tapi bayarnya cuma 2. Suka ngurang-ngurangin fakta emang. Datanya mana bang? Jangan tebar hoax dong. Oke, mau dari arsip yang mana? Pilih. Dari institusi resminya, ABRI, yang telah mengeluarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang di sana memberhentikan Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Dan di situ tertulis kok, kalau Prabowo bersama tim Mawar adalah orang-orang yang menculik aktif 98. Ini ABRI loh ini, dan resmi. Arsip lain, oke. Ada dokumen rahasia Amerika Serikat yang dirilis oleh National Security Agency United States. Dokumen itu adalah sebuah percakapan antara asisten Menteri Luar Negerinya United States, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Prabowo Subianto. Bahkan, narasumber tersebut mengaku mendapatkan informasi dari Kopassus bahwa yang melakukan penghilangan paksa terhadap aktif 98 adalah grup 4 Kopassus, yang kala itu masih dikendalikan oleh Prabowo Subianto. Tertulis, penghilangan itu diperintahkan oleh Prabowo atas perintah Presiden Soeharto. Mau siapa lagi? Kronologis lengkap penghilangan paksa aktif 98 yang dirilis oleh tim ad hoc Komnas HAM juga menyebut nama Prabowo Subianto dengan rekomendasi untuk adanya pengadilan HAM. Masih nggak percaya institusi resmi? Nih, bokapnya Prabowo sendiri ngomong dalam wawancara majalah Tempo pada 5 April 1999. Sumitro, which adalah bokapnya Prabowo, tidak denial mengaku bahwa Prabowo itu adalah orang yang arogan dan juga temperamental. Bahkan soal isu penculikan, Sumitro itu mengaku bahwa Prabowo itu memang menculik aktif 98 atas perintah. Terus apalagi yang mau lo sangkal? Kenapa lo denial bahwa Prabowo itu memang pernah menculik? Banyak juga kok arsip dan buku yang sudah mengupas tuntas peran Prabowo Subianto dalam penghilangan paksa aktivis 98. Jadi ayolah para pemuja paslon 02, dukung boleh, tapi buta dan juga bodoh itu jangan. Apalagi kalian mendiskreditkan perjuangan keluarga korban yang terculik yang misal tergabung dalam aksi Kamisan, kalian bilang sebagai aksi politis. Itu namanya dungu dan itu namanya jahat. Mereka sudah berdiri di sana depan istana itu sudah 17 tahun setiap hari Kamis. Jadi kalau kalian bilang aksi Kamisan adalah aksi 5 tahun sekali, yang muncul 5 tahun sekali itu Prabowo tuh, baru recall, baru nge-spawn 5 tahun sekali dia. Dan di Kamis-Kamis setiap 5 tahun sekali itulah dia merasa terpojokan. Padahal kita 17 tahun konsisten. Ente kalau lagi nggak pemilu kemana bos? Sibuk ya ngurusin tanah ratusan ribu hektarnya itu. Sampai hari ini 13 orang belum juga kembali. Walaupun orang seperti Budiman bergabung ke barisan Prabowo, walaupun tidak satupun presiden berani kemudian mengadakan pengadilan HAM untuk Prabowo, tapi majunya Prabowo sebagai seorang penjahat HAM yang kemudian maju dengan topeng gemoy adalah tanda bahwa bangsa kita tidak baik-baik saja. Jadi untuk para gemoyers, bahwa Prabowo pernah menculik itu adalah fakta, bukan fitnah, bukan isu 5 tahunan. Menolak lupa, jangan diam, lawan. Tapi karena udah malam, gue pengen nyanyiin dulu sebagai pengantar tidur. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo diculik Prabowo. Makin panik 01, 03 nggak nih, gasken 02. Saya pastikan guys, pendukung 01 sama pendukung 03 itu pasti panik melihat pendukung 02 itu sangat luar biasa guys. Keren guys. Wah, kampanyenya sampai ke Venezuela. Wah, keren banget guys ya. Ini nggak kaleng-kaleng guys. Pendukung 02 ya, pendukungnya bule-bule semua. Keren banget guys. Saya pastikan pendukung 01 sama pendukung 03 pasti panik sekali. Saya terharu guys. Saya terharu sekali.
keren. Effortnya 02 itu nggak kaleng-kaleng guys ya. Effortnya kampanye itu sampai ke luar negeri. Keren banget guys. Guys, saya ucapkan selamat kepada kubu 02 karena kalian sangat luar biasa. Saya pastikan 02 dipastikan menang satu putaran di Venezuela. Keren guys. Prabowo bertanya, ada orang pintar, tapi pintar bohong. Siapa orangnya? Mau tahu orangnya siapa? Nih, tapi jangan ketawa, ya. Prabowo. Nih orangnya nih. Saya lihat ini ada Kebohongan award. kebohongan ya, Iya. kebohongan. Jadi memang Prabowo ini tukang bohong ya. Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Bukan kata saya, tapi kata mereka. Prabowo Gibran untuk rakyat Indonesia sejahtera. Sejahtera 2024 pajak PPN naik, pajak sepeda motor naik, BBM subsidi dihapus, pajak usaha kecil UMKM naik. Jadi sejahtera untuk para pendukung nomor 2 Prabowo Gibran. Yap, saya kira yang selalu berteriak-teriak alien Prabowo wajib nonton video ini biar mereka sadar. Kalau misalnya sudah menonton video ini dan belum sadar-sadar juga, berarti memang orang yang selalu berteriak-teriak alien Prabowo dan mengikuti Prabowo dengan dasar yang tidak jelas memang perlu dibasmi, karena manusia-manusia seperti itu tidak lain sebagai sampah yang memang menjadi benalu di negeri kita. Apa yang menjadi penjelasan abang yang di video pertama tadi sangat jelas, luar biasa, sangat cerdas. Apa yang tidak kita ketahui sebelumnya bisa kita tahu sekarang. Dan bahkan dalam satu forum Prabowo sempat mengakui bahwa dia pernah mengejar Budiman Sujatmiko. Saya kira ini adalah sudah bukti nyata bahwa Prabowo memang penculik. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, apakah membiarkan seorang penculik untuk menjadi pemimpin di negara kita? Ya jelas, saya sebagai warga negara Indonesia secara pribadi tidak sudi menjadikan seorang penculik menjadi sebagai pemimpin di negara kita. Semoga saja dengan adanya video ini, dengan adanya video yang saya up, bisa membuat sahabat-sahabat yang membelok ataupun terkontaminasi virus dari Prabowo Gibran bisa sadar dan kembali menjadi warga negara yang mempunyai pola pikir yang normal seperti manusia pada umumnya, yang tidak mudah untuk diperbudak dan bisa bermanfaat untuk bagaimana agar menjadikan negara kita Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga apa yang saya sajikan hari ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.